Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang turunan atau bisa disebut diferensial. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama ada Cantika Sari Putri, yang kedua ada Jihan Bahia, yang ketiga ada Nuraini, yang keempat ada Adam Dwi Saputra, yang kelima ada Naufal, yang keenam ada Rizky Ainur. Apa itu turunan? Jadi, turunan itu fungsinya atau juga bisa disebut dengan diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contohnya, fungsi f dijadikan f aksen yang mempunyai nilai tidak memakai aturan dan hasil dari fungsi akan berubah sesuai dengan variabel yang dimasukkan. Atau secara umum, suatu besaran yang berubah seiring perubahan, proses dalam menemukan turunan disebut sebagai diferensiasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan definisi turunan. Di sini ada dua gambar. Yang pertama ada gambar pertama di bagian atas. Nah, di situ ada fungsi Y sama dengan Fx. Di fungsi tersebut ada dua titik. Titik tersebut dihubungkan dengan garis lurus yang warna merah itu. Nah, ada titik pertama dan titik kedua. Titik pertama ini absisnya adalah X, sehingga ordinatnya adalah Fx. Sehingga di titik ini adalah titik X, Fx. Lalu di titik kedua itu ada absisnya itu X plus H. Terus di ordinatnya adalah Fx plus H. Sehingga di titik ini tuh titik X plus H, Fx plus H. Nah, dari titik pertama dan titik kedua dihubungkan secara horizontal disimbolkan menjadi H. Itu jarak dari titik pertama ke titik kedua secara horizontal. Selanjutnya, kita kan bisa di titik tersebut, kedua titik tersebut, seandainya berhimpitan nih. Jadi itu H-nya mendekati 0. Kita kan udah belajar tentang gradien kan. Nah, di titik itu ada garis kedua. Nah, garis kedua itu namanya garis singgung. Karena kita udah belajar tentang gradien, gradien itu sama dengan delta Y per delta X. Nah, delta Y per delta X ini sama dengan delta Y-nya itu adalah selisih Y. Terus delta X-nya tuh selisih Y. Jadi, selisih X. Nah, selisih Y ini adalah ordinat. Jadi, ordinatnya itu sama dengan Fxh dikurang Fx. Nah, delta X-nya itu selisih dari X ke X plus H. Jadi, jaraknya nih, jadi H. Jadi, per H. Karena ini pas di titik yang ada garis singgungnya itu, H-nya mendekati 0 karena dia titiknya berhimpitan. Jadi H-nya mendekati 0, jadi rumusnya pakai limit. Jadi M sama dengan limit H mendekati 0 dy per dx. Terus habis itu karena gradien itu kan rumusnya f aksen x sama dengan dy per dx. Jadi f aksen x atau dy per dx ini notasi dari turunan sendiri. Jadi rumus dari definisi turunan itu seluruhnya adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Di sini ada contoh soal. Tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan 8x plus 7 menggunakan definisi turunan. Jadi cara pengerjaannya adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, 8x plus h plus 7 min 8x plus 7 dibagi h. Jadi cara pengerjaan selanjutnya adalah kita kalikan pelangi, di mana 8 dikali x sama dengan 8x, 8 dikali h sama dengan 8h, lalu hasil di sini bisa kita coret angka yang sama seperti 8x min 8x sama dengan habis, dan 7 min 7 juga habis, menyisakan 8h per h. Jadi hasil yang kita dapatkan adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, 8 sama dengan 8. Selanjutnya ada aturan turunan pertama fungsi aljabar. Diketahui fx sama dengan ax
per n dengan A konstan turunan pertama fx terhadap x, yaitu f aksen x ditentukan sebagai berikut. Yaitu f aksen x sama dengan NaXN min 1. Jadi di sini ada dua contoh soal. Yang pertama, tentukan turunan pertama fungsi-fungsi berikut. Nah, dari fungsi A itu soalnya fx sama dengan 6x pangkat 3 min 3x kuadrat ditambah 4x plus 7. Terus yang di B itu adalah fx sama dengan setengah x pangkat 4 min 2/3x pangkat 3 plus 5x min 9. Sekarang kita jawab yang A dulu. Jadi turunan dari f aksen x sama dengan 3 kan dikali ke 6, jadi 18. Terus x pangkat 2 karena 3 dikurang 1, jadi pangkat 2. Terus min 2 dikali 3 jadi 6x, pangkatnya 2 dikurang 1 jadi pangkat 1. Terus itu selanjutnya 4. Itu kan x-nya nggak ada pangkatnya kan, itu dianggap 1. Jadi 1 dikali 4, 4. Jadi 1 dikurang 1 ya 0, jadi nggak ada pangkatnya. Terus kalau yang angka konstanta 7 itu jadi hasilnya 0. Terus sekarang kita jawab yang B. Yang B ini hasilnya f aksen x sama dengan 2x pangkat 3 karena 4-nya dikali setengah. Jadi 2x pangkat 3, 4-nya dikurang 1 jadi 3. Nah, terus habis itu dikurang 3 dikali 2/3 jadi 3 sama 3 ya dicoret, jadi 2x pangkat 2 ditambah 5 karena x-nya udah hilang. Terus di sini ada soal nomor 2. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x pangkat 4 min 3x pangkat 3 min 2 per x pangkat 3. Tentukan nilai f1 adalah. Nah, jawabannya, jadi kan tadi fx sama dengan 3x pangkat 4 min 3x pangkat 3 min 2. Tadi kan per kan, jadi itu x-nya dipindahin ke atas, jadi pangkat min, jadi 2x min 3. Jadi f aksen x-nya sama dengan 4 dikali 3 jadi 12. Itu x pangkat 3 karena 4 dikurang 1 jadi 3. Terus habis itu min 9x pangkat 2, seperti biasa, dikali ke depan, terus x-nya pangkat x-nya dikurang 1. Terus habis itu plus 6x min 4. Kenapa min 4? Karena min 3 dikurang 1 jadi min 4. Hasil fx-nya tuh 12x pangkat 3 min 9x pangkat 2 ditambah 6 per x pangkat 4. Itu dijadiin per biar pangkatnya itu nggak negatif. Ya udah, di sini kita tinggal substitusi satunya ke turunan fx tadi. Jadi 12 dikali 1 pangkat 3 dikurang 9 1 pangkat 2 ditambah 6 per 1 pangkat 4. Ya, 12 dikurang 9 ditambah 6. Jadinya hasilnya itu 9. Selanjutnya ada aturan turunan pertama fungsi aljabar pada operasi perkalian dan pembagian. Yang A, turunan Y sama dengan U kali V, maka Y aksen sama dengan U aksen dikali V plus U dikali V aksen. Nah, contohnya, yang pertama, tentukan turunan fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 2 dikali 4x plus 2. Yang pertama, kita turunkan dulu U-nya. Awalnya U-nya itu 3x kuadrat min 2, maka U aksennya itu 6x dari 2 dikali 3, jadi 6x. Nah, turunan dari V itu 4, karena yang ini cuma ada 4x-nya, dan itu nggak ada pangkatnya. Lalu, kita masukin ke rumus. Jadi, 6x dikali 4x plus 2 ditambah 3x kuadrat dikurang 2 kali 4. Hasilnya 36x kuadrat plus 12x min 8. Oke, selanjutnya ini ada
yang operasi pembagiannya. Jadi operasi pembagiannya tuh punya rumus Y sama dengan U per V. Maka Y aksennya sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Dan di sini ada contoh soal. Tentukan turunan fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 2 min 4 per 4x plus 1. Ini jawabannya. Kan udah diketahui kan kalau misalnya tuh U-nya 2x pangkat 2 min 4. Jadi U aksennya itu 4x. Sedangkan V-nya kan itu 4x plus 1. Maka V aksennya itu sama dengan 4. Langsung aja kita kan masuk ke dalam rumusnya. Jadi F aksen X sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Tinggal disubstitusiin. X kuadrat dikurang 8x kuadrat kan jadi 8x kuadrat. Terus 4x ditambah 16 per 4x plus 1 kuadrat. Itu hasilnya. Oke, yang selanjutnya ada aturan rantai. Jadi, misal Y sama dengan F, U dalam kurung X atau Y sama dengan F bundaran U dalam kurung X, dan F dan U adalah fungsi-fungsi yang memiliki turunan. Maka turunan Y adalah sebagai berikut. Y sama dengan U dalam kurung X dikali U per X. Atau dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Baik, selanjutnya ini ada contoh soal dari aturan rantai. Tentukan turunan fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 2 min 2 pangkat 2021. Jadi, f aksen x-nya itu 2021-nya dipindah ke depan dikali 2x pangkat 2 min 2. Nah, 2021-nya dikurang 1, jadi 2020 dikali 4x. 4x itu dari turunan 2x pangkat 2 min 2. Nah, terus F aksen X-nya sama dengan 8084 dari 2021 dikali 4X. Jadi 8084X itu harus ada X-nya ya. Terus dikali 2X kuadrat min 2 pangkat 2020. Baik, contoh berikutnya ada nomor 2. Diketahui fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x min 1 pangkat 3. Tentukan nilai f aksen min 2 adalah pakai rumus yang tadi aturan rantai. Berarti f aksen x itu sama dengan 3 3-nya di ke depan, jadi 3 dikali 2x pangkat 2 ditambah 3x min 1 pangkat 2 dikali 4x plus 3. 4x plus 3 ini turunan dari yang di dalam kurung, yang 2x pangkat 2 ditambah 3x min 1. Jadi turunannya 4x plus 3. Ya udah, di sini kita tinggal substitusi min 2. Jadi f aksen min 2 sama dengan 3 dikali 2 dikali min 2 pangkat 2 ditambah 3 dikali min 2 min 1 pangkat 3 dikali 4 dikali min 2 ditambah 3. Jadi hasilnya itu 3 dalam kurung 8 min 6 min 1 pangkat 2 dikali min 8 plus 3. Selanjutnya berarti f aksen min 2-nya itu sama dengan 3 dikali 1 pangkat 2 dikali min 5. Jadi 3 dikali min 5 jadi min 15. Jadi hasil dari F aksen min 2 sama dengan min 15. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan segala kesalahan. Terima kasih juga atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.